Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 18 Juni 2024 bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, telah menjadi tradisi belasan ribu umat Islam di Kabupaten Deli Serdang memenuhi lapangan dan jalanan desa Kelambir 5 Kebun untuk mengikuti pawai obor menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, belasan ribu warga Kabupaten Deli Serdang Minggu malam memenuhi lapangan dan jalan protokol Desa Kelambir 5 Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang untuk mengikuti pawai obor. Selain pawai obor, ratusan kendaraan hias dengan berbagai miniatur serta baju adat dari berbagai daerah juga turut menyemarakkan tradisi tahunan yang digelar warga selama 34 tahun sambil membawa obor. Mereka menggemakan takbir sebagai kebahagiaan atas datangnya Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Pawai obor yang diikuti anak dan remaja dari berbagai desa di Kabupaten Deli Serdang semakin meriah dengan iringan kendaraan hias berbentuk miniatur masjid, kapal, dan juga kitab suci Al-Quran. Selain untuk meningkatkan iman dan takwa serta melestarikan budaya yang telah lama dilakukan warga desa sekitar, pawai obor yang dimulai dari lapangan Desa Kelambir 5 Kebun menuju jalan protokol Desa Kelambir 5 Kebun ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi serta partisipasi masyarakat, terutama dalam mengantisipasi narkoba dan perpecahan umat, khususnya di kalangan remaja. Bukan hanya melibatkan para peserta, semua masyarakat yang berada di desa itu untuk berpartisipasi loh. Memberikan hikmat kebaikan untuk kebesaran daripada agama yang diyakini. Melalui kegiatan seperti ini merangsang masyarakat untuk berpartisipasi. Ada yang berbentuk doa, ada bentuk tenaga, ada bentuk pikiran, ada bahkan dana. Bersuadaya untuk memberikan warna seperti itu yang ditakdirkan oleh anak. Tidak gampang mencari baju seragam 100 setel itu cuman saya bagus dengan budaya seperti itu kita hidupkan. Artinya apa? Dengan makna daripada kebesaran kita ini, keyakinan kita bahwa Sementara Zulkifli mewakili PJ Gupsu mengapresiasi kegiatan pawai obor yang diikuti peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Bagi warga desa Kelambir 5 Kebun, pawai obor ini telah menjadi tradisi tahunan yang dimulai sejak tahun 90 yang dilaksanakan saat menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Pihak Badan Nazir Wakaf Masjid Perjuangan 45 Kota Medan menyembelih sapi kurban Presiden Joko Widodo usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Petugas yang profesional memudahkan proses pemotongan meski bobot sapi berukuran raksasa. Menjadi hewan kurban terakhir yang disembelih di Masjid Perjuangan 45 Jalan Profesor H.M. Yamin, Kota Medan, Ketua Badan Nazir Wakaf Masjid Perjuangan 45 Fauzi Nasution mengatakan tidak ada kesulitan dalam proses memotong hewan kurban ini. Meski bobotnya raksasa, namun petugas yang profesional membuat proses pemotongan lebih mudah dan cepat. Usai penyembelihan hewan, daging kurban sapi Presiden Jokowi ini lalu dibagikan kepada masyarakat sekitar lokasi masjid. Meski tidak ada perwakilan keluarga presiden dan pemerintah yang menyaksikan penyembelihan hewan kurban ini, pihak pengurus Nazir Wakaf tetap berterima kasih kepada presiden yang telah menitipkan hewan kurbannya untuk disembelih. Terima kasih dengan kesuksesan semua pihak, terutama kepada yang berkorban, Presiden Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, serta bantuan prestasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kota Medan, sehingga kurban berlangsung baik dan sapi semua selesai telah dipotong dan siap untuk dibagikan ke masyarakat di daerah Medan Perjuangan dan sekitarnya. Masjid Perjuangan 45 Kota Medan pada tahun ini menyembelih 7 ekor lembu dan 3 ekor kambing. 1 ekor sapi merupakan sumbangan dari Presiden Jokowi dan 1 ekor lagi sumbangan dari mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Utara melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini. Sebanyak 5 ekor sapi kurban yang merupakan sumbangan dari berbagai pihak dan 3 ekor kambing disembelih oleh PWI Sumut pada Idul Adha kali ini. Sebanyak 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing kurban disembelih oleh Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Utara di pelataran kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro, Kota Medan, Sumatera Utara. 5 ekor sapi yang merupakan sumbangan dari berbagai mitra PWI Sumut, yakni perusahaan Sirup Kurnia, Kapolda Sumatera Utara, PDAM Tirtanadi Sumut, mantan Wakil Gubernur Musa Rajeksa, dan 3 ekor kambing yang salah satunya atas nama Ketua PWI Sumut Varianda Putra Sinik disembelih pada Idul Adha kali ini. Ketua PWI Sumut Varianda Putra Sinik mengatakan nantinya daging kurban ini akan dibagikan kepada seluruh anggota PWI yang berada di Kota Medan serta masyarakat di sekitar kantor PWI Sumut. Pada tahun ini PWI Sumut telah membagikan sebanyak 420 kupon daging kurban untuk nantinya dapat diambil oleh pemilik kupon pada pukul 4 sore atau bakda asar. Ini baru selesai kita melaksanakan pemotongan hewan kurban dan seluruh kurban-kurbannya akan didistribusikan kepada seluruh anggota PWI yang ada di Kota Medan. Untuk mitra-mitra yang sudah ikut berpartisipasi dan anggota PWI juga, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu diberi kesehatan. PWI Sumut berharap agar kiranya pada tahun depan jumlah hewan kurban yang disembelih oleh PWI Sumut dapat bertambah dan kupon kurban yang akan dibagikan juga akan bertambah. Sementara personel kepolisian Resort Labuan Batu Selatan laksanakan penyembelihan 9 ekor hewan kurban yang merupakan bentuk rasa syukur keluarga besar kepolisian serta sebagai momen untuk berbagi ke sesama masyarakat sekitar. Penyembelihan 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing dilaksanakan pada Senin pagi, dipusatkan di belakang Mapolres Labuan Batu Selatan yang dibantu seluruh personil. Kabak Ren Polres Labuan Batu Selatan, Kompol Heri Sugiharto menjelaskan sebanyak 9 ekor hewan kurban yang disembelih dan nantinya dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, sebanyak 300 paket yang diantar langsung ke rumah warga. Sebanyak 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing, dan kemudian dari hewan kurban ini itu kita bagikan kepada masyarakat yang tidak mampu, kemudian para rekan-rekan juga yang dari media. Penyembelihan hewan kurban ini menjadi agenda rutin oleh Polres Labusel setiap tahunnya pada perayaan Idul Adha. Ya, pemirsa, sementara itu di Deli Serdang usai melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, jajaran Polresta Deli Serdang melakukan penyembelihan 26 ekor hewan kurban yang digelar di lapangan parkir belakang Mapolresta Deli Serdang. Penyembelihan disaksikan langsung oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priambodo, Ketua Bayangkari Cabang Polresta Deli Serdang Nyonya Ine Rafael, Wakapolres AKBP Juliani Prihartini, pejabat utama Polresta dan seluruh personel Polresta Deli Serdang serta masyarakat sekitar Polresta Deli Serdang. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priambodo mengatakan untuk tahun ini Polresta Deli Serdang melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Setelah usai melaksanakan penyembelihan dan pemotongan daging kurban, selanjutnya dibagikan kepada masyarakat sekitar Mako Polresta dan Polsek sejajaran serta personel Polresta Deli Serdang. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh jajaran Polresta Deli Serdang. Hal tersebut juga bertujuan untuk dapat mempererat tali silaturahmi Polri, khususnya jajaran Polresta Deli Serdang dengan masyarakat dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan jajaran Polresta Deli Serdang dan juga masyarakat.
Merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Mapolsek Waluhulu, Polres Labuhan Batu melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan membagikan 576 paket daging dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Momentum saling berbagi yang digelar oleh Mapolsek Walu ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Terlihat Kapolsek beserta perwira dan personil bersama Ibu Bayangkari Mapolsek Waluhulu antusias menyaksikan pemotongan hewan kurban sapi di halaman Mapolsek Waluhulu, Kota Ekanopan. Pemotongan sapi kurban ini dibagi menjadi 576 paket daging kurban. Selain dibagikan kepada personil Polsek Waluhulu, juga diantar langsung ke rumah warga yang tidak mampu dan bagi yang membutuhkannya. Kapolsek Waluhulu AKP Nelson Silalahi menjelaskan bahwa sapi kurban ini adalah partisipasi dari personil Polsek Waluhulu yang ikut kurban tahun ini dan dapat dimaknai menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan saat melayani masyarakat, dan bagi yang menerima kurban diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Di sela acara pemotongan dan pembagian daging hewan kurban tersebut, Kapolsek juga membagikan hadiah gratis dengan menggelar door prize. Selain menghibur, juga menambah rasa persaudaraan. Ya, pemirsa, informasi terkait perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah di Kabupaten Mading Natal akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Lasnas Jalaluddin Pane Foundation distribusikan hewan kurban di Desa Pedalaman di kawasan relokasi hunian pengungsi Lau Mangir, Desa Surbakti, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Bertempat di halaman Masjid Turai-Turai Sinabung Huntap 1 dan 3 Lau Mangir, Desa Surbakti, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Tim penyaluran kurban distribusikan 7 kambing hewan kurban. Dilakukan pemotongan bersama dengan umat muslim jemaah Masjid Turai-Turai Sinabung penerima manfaat. Umat muslim pengungsi erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo mendapatkan perhatian merasakan kemeriahan Hari Raya Idul Adha. Kurban ini juga menjadi dakwah untuk umat muslim di pelosok dan pedalaman. Selain itu, mengupayakan program-program yang kuat dan berkelanjutan. Salah seorang warga, Waisi Tepu, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Lasnas DPF yang mendistribusikan hewan kurban kepada umat muslim warga pengungsi Sinabung Huntap 1 dan 3 yang kini bermukim di Lau Mangir, Desa Surbakti, Simpang 4, Kabupaten Karo. Terima kasih kepada DPF yang telah menyalurkan kurbannya, karena dengan adanya bantuan dari DPF ini kita masyarakat khususnya umat muslim di Huntap 1-3 Lau Mangir ini bisa merasakan bagaimana Hari Raya Idul Adha saat sekarang ini. Sebenarnya dulunya kita ada di posisi kita di bawah Gunung Sinabung, dan saat sudah adanya terjadinya pengungsian maka kita mengungsi ke lokasi ini. Dan juga untuk saat inilah kurban yang paling banyak kita dapat karena adanya bantuan dari DPF. Ya, pemirsa, sementara itu di Kabupaten Mandailing Natal setiap perayaan Hari Raya Idul Adha, warga berbondong-bondong menyaksikan hewan kurban yang disembelih. Seperti di Kelurahan Penyambungan 2 yang terbagi dari 6 lingkungan sebanyak 58 hewan yang dikurban. Tradisi gotong royong bersama untuk mengerjakan pemotongan hewan kurban secara ramai-ramai ini masih melekat bagi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Jiwa gotong royong selalu diterapkan masyarakat saat acara besar seperti perayaan Hari Raya Idul Adha. Proses pengerjaan pemotongan hewan kurban biasanya selesai selama 2 jam. Seterusnya daging hewan kurban yang diberikan kepada panitia akan dibagikan kepada masyarakat di setiap lingkungan daerahnya masing-masing. Seperti di Kelurahan Penyambungan 2, dari 6
lingkungan daerah ini, sebanyak 58 sapi kurban masyarakat yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dibanding dengan tahun sebelumnya, jumlah kurban di Kelurahan Penyambungan ini menurun hingga 25% dari tahun ini. Tuis Lubis mengatakan bahwa menurunnya jumlah kurban di daerah lingkungan 3 Kelurahan Penyambungan ini faktor dari menurunnya ekonomi masyarakat sehingga warga yang tidak melunasi uang kurbannya menunda ikut kurban pada tahun ini. Pemirsa, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, warga perumahan Tanjung Permai, Tanjung Gusta, Medan menyembelih sebanyak 19 ekor sapi yang akan dibagikan kepada warga sekitar. Hewan kurban yang disembelih warga pada Idul Adha ini merupakan kurban warga Komplek Tanjung Permai yang telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Setiap Hari Raya Idul Adha, warga kompleks secara swadaya melakukan pembelian hewan kurban untuk dibagikan kepada warga yang kurang mampu. Bagi warga di Komplek Tanjung Permai, setiap Hari Raya Idul Adha setelah melaksanakan sholat Id secara bersama-sama selalu menyaksikan pemotongan hewan kurban, dan tradisi ini dari tahun ke tahun menjadi momentum mempererat tali silaturahmi di antara warga. Tidak hanya orang tua dan anak-anak, juga setiap Hari Raya Idul Adha menyambutnya dengan penuh semangat. Mengingat pada hari itu biasanya dijadikan warga untuk saling bersilaturahim dan berkumpul bersama hingga pembagian hewan kurban selesai dibagikan kepada penerima. Warga Tanjung Permai setiap tahun berupaya meningkatkan jumlah hewan kurban yang akan disembelih sehingga lebih banyak warga yang dapat diberikan. Seluruh warga yang berada di kawasan ini setiap tahun meningkatkan jumlah hewan kurban. Untuk tahun depan, warga berupaya untuk dapat melebihi dari 19 ekor. Semangat berkurban yang dimiliki warga menjadikan setiap warga akhirnya memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya arti berkorban demi kepentingan orang lain. Pemirsa, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, warga Komplek RPP 2 Percut Setuan melakukan pemotongan hewan kurban usai melaksanakan sholat Idul Adha kemarin. Hewan kurban yang disembelih terdiri dari 6 ekor lembu dan 2 ekor kambing disembelih di Komplek RPP 2 Percut Setuan, Deli Serdang kemarin. Pemotongan hewan kurban ini disaksikan langsung oleh warga hingga pendistribusian daging ke penerima yang telah ditentukan. Setiap pemotongan hewan kurban, warga selalu ramai untuk menyaksikannya karena sudah menjadi tradisi bagi umat muslim setiap Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha 1445 Hijriah merupakan dana swadaya dari masyarakat. Setiap tahunnya masyarakat sangat berkeinginan untuk menambah jumlah hewan kurban yang disembelih sehingga semakin banyak warga yang kurang mampu bisa menerima daging kurban yang datangnya dari masyarakat Komplek RPP 2 Percut. Bagi warga, berkurban setiap Idul Adha telah merupakan kewajiban bagi yang mampu sehingga warga yang memiliki kemampuan setiap tahunnya antusias untuk melakukan kurban. Diakui warga berkurban pada Hari Raya Idul Adha tidak ada yang sia-sia sehingga setiap warga saling mendukung untuk bisa mengambil bagian dalam berkurban. Kemeriahan pemotongan hewan kurban diwarnai dengan ramainya anak-anak yang ikut menyaksikan hewan kurban, dan hal ini juga merupakan edukasi yang baik bagi anak-anak sehingga kelak menjadi orang dewasa dapat ikut berkurban setiap Hari Raya Idul Adha. Warga RPP 2 berharap pada tahun yang akan datang lebih banyak warga ikut berkurban sehingga lebih banyak warga yang kurang mampu dapat diberikan daging hewan kurban. Pasca menunaikan sholat Idul Adha 1445 Hijriah, warga Dusun Bandar Berseri, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Labuhan Batu Utara, mendatangi salah satu perkebunan milik warga untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban di Dusun Bandar Berseri, Kecamatan Aek Natas pada tahun ini bertambah menjadi 6 ekor sapi. Salah seorang warga yang ikut menyumbangkan hewan kurban, Arisa Suwati Boru Siregar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tahun ini bersama teman-temannya bisa menyumbangkan hewan kurban yang telah diserahkan kepada panitia. Arisa Suwati berharap tahun depan ia bisa kembali berkurban. Ketua Panitia Kurban Ferry Hikmawan menjelaskan, setiap tahun warga Dusun Bandar Berseri antusias ikut menyumbangkan sedikitnya 4-5 ekor sapi dan tahun ini bertambah menjadi 6 ekor sapi.
Daging hewan kurban tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh warga Dusun Bandar Berseri, utamanya kepada warga yang tidak mampu. Ya, pemirsa, sejumlah masjid lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di kota Gunung Sitoli kemarin diperketat pengamanannya oleh petugas polisi guna kelancaran beribadah serta tertibnya arus lalu lintas di tengah kondisi hujan yang mengguyur wilayah itu. Sejumlah personil berbagai satuan dari Polres Nias diterjunkan untuk melakukan pengamanan seluruh objek dan area pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah, khusus dalam kawasan kota yang terdiri dari sejumlah masjid dengan kapasitas capaian 300 jamaah, seperti halnya Masjid Al-Furqon, Kelurahan Pasar, dan Masjid Jami Al-Ikhwan, Kelurahan Sombo menjadi fokus pengamanan oleh para petugas. Hal tersebut karena sebelumnya panitia perayaan Hari-Hari Besar Agama Islam PHBI Kota Gunung Sitoli merencanakan pelaksanaan sholat Idul Adha dipusatkan di alun-alun kota yang baru selesai dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumut tahun 2023 atau ex Lapangan Merdeka Gunung Sitoli. Namun berhubung situasi hujan akhirnya dialihkan ke Masjid Al-Furqon dan Masjid Jami Al-Ikhwan. Berkat pengaturan lalu lintas di area masjid ini, para jemaah yang menuju dan keluar dari masjid berjalan lancar. Kita sudah merubah pola pengamanan, yaitu awalnya sudah kita rancangkan yaitu di lapangan alun-alun kota Gunung Sitoli. Namun karena kondisi hujan, ya dari semalam hingga sampai pagi ini hujan, jadi panitia mengarahkan kembali ke masjid yaitu di Masjid Al-Furqon untuk kegiatan sholat Id. Berbagai informasi seputar Sumatera Utara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, dalam tahun ini Kejaksaan Toba Samosir telah menangani 16 perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Toba Samosir Olowan Sinaga saat dikonfirmasi kantor Kejaksaan Toba Samosir baru-baru ini. Olowan mengutarakan bahwa dalam kasus pencabulan sering terjadi anak di bawah umur dan justru dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Sejauh ini sebagian kasus tersebut terjadi akibat pelaku dipengaruhi oleh miras saat melakukan aksinya. Olowan juga mengungkapkan hasil dari koordinasi dengan Seksi Pidana Umum sebanyak 16 kasus perkara pencabul untuk tahun ini. Pihak Kejaksaan Toba Samosir tengah berada pada tahap 1 dan tahap 2 dan selanjutnya ada juga beberapa kasus yang telah disidangkan dan telah mendapatkan putusan dari pengadilan. Olowan berpesan kepada orang tua lebih peka terhadap perkembangan anaknya dengan membatasi pergaulan dan begitu juga dengan penggunaan media sosial dari handphone yang berlebihan. Nah, kalau dari data yang kita peroleh bahwa mayoritas itu orang-orang terdekat, baik itu misalnya ada hubungan pacar, ada juga orang tua, ada hubungan kekerabatan dengan si korban. Nah, kalau terkait dengan dipengaruhi oleh narkoba atau dengan alkohol, memang rata-rata kalau terkait dengan narkoba kan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau terkait dengan alkohol, memang banyak beberapa pelaku memang rata-rata melakukan itu setelah minum alkohol. Ratusan kaum ibu dan anak-anak warga Desa Barus Jahe, Kabupaten Karo, melakukan tradisi ndurung secara massal, yaitu menangkap ikan secara beramai-ramai di kolam desa. Durung secara massal di tambak atau kolam desa merupakan tradisi masyarakat Karo. Perangkat Desa Barus Jahe, Kabupaten Karo, dan tokoh masyarakat secara swadaya melaksanakan tradisi ini. Dengan sukacita, kaum ibu dan anak-anak warga Desa Barus Jahe tumpah ruah ke kolam untuk sama-sama menangkap ikan. Dengan semangat kebersamaan menangkap ikan mas dan nila dengan menggunakan tanggul yang diiringi alunan musik tradisional, tradisi kearifan lokal ndurung bersama ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan menjelang pesta adat kerja tahun setiap tahunnya. Namun tidak semua desa melaksanakannya.
Kepala Desa Barus Jahe, Daud Tarigan mengatakan, tradisi ndurung masal ini akan terus dilestarikan untuk menjaga keberagaman budaya warisan para leluhur. Ndurung masal merupakan satu rangkaian dengan pesta adat kerja tahun desa. Sebagai bentuk rasa syukur kebersamaan dan gotong royong, melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kekompakan dan sosial antar warga desa. Harapannya agar masyarakat Karo dimanapun berada untuk tidak lupa akan budayanya. Jadi ini akan kita pertahankan. Harapan saya pribadi sebagai Kepala Desa Barus Jahe, mudah-mudahan 259 desa yang ada di Tanah Karo bisa melaksanakan kegiatan budaya yang seperti ini di rumah masal. Ketua PKK Barus Jahe Yesi Melisa Berubarus mengungkapkan kegembiraannya mengikuti tradisi ndurung masal, di mana tahun ini pesertanya khusus kaum ibu dan anak-anak. Tahun semalam juga udah berlangsung acara seperti ini. Memang dilakukan sebelum acara pesta tahunan di kampung kita. Kak, ini kan menarik Kak, tradisinya kan yang mendurung ini anak dan ibu ini Kak. Ini seperti apa nih Kak tanggapan kita? Menghormati sosok perempuan lah, soalnya kalaunya biasa kan di mana-mana kalau perempuan itu kan biasanya di rumah aja. Kalaunya di sini kan nampak gimana hebatnya perempuan itu, ikan pun bisa mereka tangkap di kolam kan. Berarti senang ada di kegiatan-kegiatan seperti ini Kak ya Kak? Siap. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Melihat lebah berterbangan di sekitar kita saja telah membuat kita takut. Namun tidak bagi Ahsan Zah, ia justru memanfaatkan sengatan lebah yang ditempel ke titik saraf tertentu sebagai terapi kesehatan. Sengatan lebah mulai dikenal sebagai alternatif pengobatan non-medis. Kandungan di dalam sengatan lebah cukup efektif untuk memperlancar aliran darah. Tidak semua orang berani disengat lebah, apalagi disengaja. Keunikan dari proses terapi ini yakni lebah yang akan disengatkan sebelumnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian diambil menggunakan pinset dan bagian ekornya ditusukkan ke dalam titik saraf tubuh yang ingin disengat. Terapi non-medis lebah yang populer dengan nama apiterapi kini mulai banyak dikenal oleh masyarakat sebagai media penyembuhan terhadap berbagai penyakit. Menurut Ahsan Zah yang tinggal di Desa Selunang, Kecamatan Sekepayang Timur, Kabupaten Asahan, lebah yang dipilihnya lebah madu jenis Apis cerana. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai tenaga medis di rumah sakit umum daerah tersebut mengaku bahwa banyak pasien yang datang dari rumah sakit bahkan dari luar daerah. Menurut Ahsan, setelah dilakukan terapi sengatan lebah, pasien merasa lebih baik. Untuk biaya terapi sendiri, Ahsan tidak mematokkan biaya dan hanya seikhlas hati para pasien. Kalau pasien kita sih yang banyak kita tarik itu dari pasien-pasien yang di rumah sakit yang dinyatakan tidak bisa sembuh diobati dengan medis, itu kita tarik ke terapi dan alhamdulillah dari sekian banyak mereka itu sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Salah seorang pasien yang datang dari kabupaten lain, Sugito, sengaja datang untuk terapi sengatan lebah lantaran penyakit yang ia alami mulai membaik setelah 2 kali melakukan terapi. Berapa lama kemarin Bang? Kembali kemarin? Seminggu. Malam hari Minggu kemarin, minggu ini lah. Keluhan sakitnya sendiri apa Bang? Biasanya asam lambung, asam urat juga, krek ada juga. Itu dong. Sebagai referensi liburan Anda, pemirsa, wisata kebun buah lengkeng bernama Latin Dimo Capus Longan ramai dikunjungi warga Mandaling Natal. Selain bisa menikmati buah lengkeng sepuasnya, pengunjung juga diberi edukasi tentang tanaman tersebut. Kebun buah lengkeng di lahan seluas 2 hektar milik Runding Farm atau kebun buah terintegrasi di Desa Runding, Penyambungan, kini menjadi destinasi wisata baru bagi warga Mandaling Natal. Di kebun ini, pengunjung selain dimanjakan dengan tanaman buah lengkeng, juga mendapat edukasi sebagai pengetahuan baru dari pihak pengelola.
Pengunjung juga bisa menikmati buah manis dengan kaya vitamin ini sepuasnya dengan memetik sendiri, dikawal oleh karyawan wisata Kebun Lengkeng. Pengelola Runding Farm Azwar Pulungan menyebut awalnya ia dengan 5 karyawannya hanya coba-coba berkebun buah lengkeng. Namun setelah tanamannya menghasilkan buah, respon baik dari warga sekitar membuat kebun miliknya ramai dikunjungi warga. Budidaya tanaman lengkeng perlu mendapat perawatan khusus agar menghasilkan buah yang baik. Untuk 1 kilogram buah lengkeng yang dipetik, pengunjung harus membayar sebesar Rp35.000. Harga ini jauh lebih murah jika dibandingkan harga buah lengkeng di pasaran. Belum layak panen kita petik, itu sayang. Nanti nggak akan dimakan dan nanti nama kita juga jelek, buahnya nggak bagus. Tapi kalau kita tunggu matang sempurna, buahnya tidak kalah dengan yang impor. Oke, jadi teknisnya wisatawan datang sini bisa tetap harus didampingi. Sebetulnya tidak boleh masuk sebetulnya ke lahan ini, karena kadang kan tidak semua orang yang cinta tanaman menjaga. Ada yang memang datang dia merusak. Kakak salut lah sama pekebunnya. Ternyata bisa di tempat kita ini lengkeng berhasil dan panen dengan bagus. Dan kami juga tadi udah coba, ternyata rasanya juga tidak kalah manis kan. Ini bisa menjadi satu inovasi lah. Bahwasanya kita bisa menanam dan panen lengkeng untuk menambah income, ya kan, penghasilan sambil membuat motivasi untuk warga sekitar. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Rabu 19 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, saya Nancy Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot di Provinsi Sumatera Utara untuk hari Rabu tanggal 19 Juni 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Pematang Siantar, Simalungun, Asahan, Tebing Tinggi, Batu Bara, Toba, Labuan Batu, Sibolga, Dairi, dan Kepulauan Nias. Untuk malam hari, diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Asahan, Simalungun, Pematang Siantar, Medan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Labuan Batu, dan Padang Lawas Utara. Suhu udara diperkirakan berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar 60 hingga 98%. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot, berdasarkan pada pantauan tanggal 17 Juni, tidak ada titik hotspot di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah sebagian lereng timur dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perkiraan dari kami. Terima kasih. Air sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya saat ini dapat dimanfaatkan sebagai media pantulan gambar melalui penggunaan teknologi sehingga dapat menambah keunikan bagi pariwisata Danau Toba. Jika di beberapa negara dan daerah yang ada di Indonesia sering sekali memanfaatkan air menjadi air mancur dan water dancing dengan paduan warna dan berbagai bentuk
percikan. Namun di kawasan Danau Toba, khususnya di Kabupaten Samosir, saat ini dikembangkan sebuah konsep pengembangan daerah tepian air atau waterfront city, di mana menjadikan Danau Toba sebagai wajah kota. Pengelolaan kawasan ini menjadi daya tarik baru Pulau Samosir dan menjadi sebuah hiburan bagi para wisatawan. Di Waterfront City ini, pengunjung dapat menikmati wisata air mancur, menari menggunakan teknologi canggih. Didukung dengan sorotan lampu warna-warni yang disesuaikan dengan musik yang mengiringi pertunjukan menciptakan suasana yang magis dan mempesona. Media air yang dibuat akan menampilkan cerita dan sejarah tentang terbentuknya Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Selain itu, melalui layar gambar yang terbentuk dari air tersebut, masyarakat diajak untuk menjaga air Danau Toba sehingga terbebas dari pencemaran. Air yang menjadi aset besar kepariwisataan Pulau Samosir dikembangkan melalui Kementerian PUPR sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui kepariwisataannya. Pemerintah daerah melalui staf ahli Bupati Kabupaten Samosir, Rudi Sabar M. Sihaan, mengatakan setelah dibangun oleh Kementerian PUPR, pengelolaan untuk sementara waktu dilakukan oleh Pemkab Samosir. Harus kami sampaikan bahwa memang Waterfront City Panguran ini diserahkan ke pemerintah Kabupaten Samosir untuk namanya serah terima kelola sementara. Itu pada tanggal 6 Maret 2024. Jadi kita mulai resmi mengoperasikannya dengan dioperasikan oleh Pemkab Samosir itu tanggal 9 Maret. Nah memang karena kita masih sementara ini Pak Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2024 tentang pengelolaan kawasan Waterfront City Panguran dan Menara Pandang Teli. Salah seorang remaja yang merupakan peserta studi tur ke kawasan Samosir mengaku Waterfront City suatu yang menakjubkan dan menggunakan teknologi yang canggih. Setelah berkunjung ke lokasi ini menambah pengetahuan dan mendapat hiburan. Menurut saya, penampilan dari Waterfront City ini sangat menarik. Karena di Waterfront City ini tempat bermain aman, warna juga air terjun, yang dimana di dalamnya itu ternyata kita bisa mengenal bagaimana itu Danau Toba. Indonesia dengan sebutan kaya akan tanah air semoga membawa manfaat besar bagi keberlangsungan hidup manusia, bahkan dapat memberikan kesejahteraan bagi segenap anak bangsa. Pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Nisa Redi, selamat sore, sampai jumpa.